Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10, ingin membahas topik tentang media massa dan perubahan sosial, via produk media massa yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Sebelumnya perkenalkan saya Dava Aulia Agata NIM 2351030101002. Saya Amirul Mukminin dengan NIM 2341030101014. Dan saya Nanda Rahmah Abdillah dengan NIM 2321030101045. Langsung saja hari ini kita bahas topik seru yaitu media massa dan perubahan sosial. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa masyarakat zaman dulu dan sekarang beda banget? Salah satu penyebabnya adalah perkembangan media massa. Media massa adalah alat utama penyebaran informasi mulai dari berita politik, budaya, sosial, sampai gosip seleb. Tapi media nggak cuma soal informasi, loh. Media juga membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bahkan budaya kita. Zaman dulu, orang butuh waktu berhari-hari untuk tahu kabar dari luar kota. Sekarang, cukup buka HP, media ada di mana-mana, TV, koran, YouTube, Instagram, semuanya saling terhubung dan membentuk pola komunikasi baru. Media massa mendorong perubahan di 3 hal. 1. Pola pikir, yang mana kita jadi lebih terbuka. Yang kedua sikap, mulai dari cara berpakaian sampai cara bicara. Dan yang terakhir budaya, di mana budaya lokal bisa berubah karena budaya luar yang masuk lewat media. Tapi, apakah semuanya selalu positif? Nanti kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya, yuk lanjut. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis media massa. Secara umum, media massa dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Pertama, media cetak. Media ini adalah jenis media yang paling klasik, seperti koran dan majalah. Walau terkesan kuno, media cetak punya keunggulan, yaitu seperti lebih mendalam, lebih faktual, dan bisa diarsipkan. Kata orang, membaca koran itu bikin tambah pintar karena kita diajak berpikir. Kedua, media elektronik. Contohnya radio dan televisi. Kelebihannya, bisa menjangkau banyak orang secara cepat dan luas. Televisi bisa menyampaikan berita, hiburan, dan edukasi sekaligus. Tapi sayangnya, komunikasi dalam media ini hanya satu arah, jadi penonton tidak bisa langsung menanggapi. Dan yang terakhir, media online. Media ini adalah media yang paling modern, di mana kita bisa baca berita, nonton video, bahkan bikin konten sendiri. Disinilah muncul istilah prosumer. Kita bukan cuma konsumen, tapi juga produsen konten. Tapi hati-hati ya, karena media online juga sering digunakan buat menyebar hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Jadi, media apapun bentuknya pasti punya sisi positif dan negatif. Tugas kita sebagai audiens adalah bijak dalam menggunakan dan memilih informasi. Yuk, kita lanjut ke dampaknya. Teman-teman, media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mempengaruhi cara hidup masyarakat. Ada 3 dampak utama dari media massa terhadap masyarakat, yaitu: yang pertama, perubahan pola pikir. Misalnya, generasi sekarang lebih kritis dan terbuka karena terbiasa melihat perbedaan di media. Kedua, perubahan sikap. Media bisa memengaruhi cara kita berinteraksi, berpakaian, bahkan cara kita menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, perubahan budaya, yang dimana budaya asing masuk lewat film, musik, atau media sosial dan mulai mempengaruhi budaya lokal. Selain itu, media juga bisa membentuk opini publik. Tayangan yang viral bisa membentuk tren, bahkan menentukan siapa yang dianggap benar atau salah. Ini membuktikan bahwa media bukan hanya cermin masyarakat, tapi juga alat pembentuk masyarakat. Namun ingat, perubahan ini bisa positif ataupun negatif. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa ikut terbawa arus tanpa sadar. Makanya, penting buat kita punya kesadaran dan sikap kritis dalam menerima informasi. Sekarang kita bahas tentang audiens atau penonton. Jadi audiens itu penting banget karena merekalah target utama media.
Tapi tahukah kamu, tiap audiens merespons informasi dengan cara yang berbeda-beda? Nah, ada 3 perspektif menarik yaitu, yang pertama, individual differences perspektif, yang artinya setiap orang menanggapi informasi berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan keyakinannya. Kedua, social categories perspektif, yaitu orang-orang dalam kelompok sosial yang sama, biasanya punya respon yang mirip terhadap pesan media. Terakhir, social relation perspektif, di mana respon seseorang juga dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, termasuk opini dari teman atau tokoh. Lalu ada juga konsep perhatian selektif, yang artinya, kita hanya akan benar-benar memperhatikan informasi yang relevan dan sesuai dengan nilai kita. Ini menjelaskan kenapa 2 orang bisa menonton acara yang sama tapi punya pendapat yang berbeda. Kesimpulannya, audiens bukanlah penonton pasif. Mereka aktif memilih, memaknai, dan menanggapi informasi berdasarkan kepribadian dan lingkungannya. Jadi, jangan anggap semua orang akan bereaksi sama terhadap satu berita atau konten. Lanjut kita bahas, sistem media massa di dunia. Ternyata, cara kerja media massa di tiap negara beda-beda, tergantung sistem politik dan nilai sosial di negara tersebut. Nah, ada 6 sistem utama media massa yang dikenal dalam teori. Pertama, otoriter, media harus tunduk pada pemerintah, dan dilarang mengkritik. Banyaknya sensor. Kedua, bebas atau liberal, media bebas menyampaikan apapun bahkan, kritik terhadap pemerintah. Ketiga, tanggung jawab sosial, yang dimana media bersifat bebas, tapi harus menjaga kejujuran, objektivitas, dan moralitas. Keempat, Soviet atau komunis, yaitu media yang dikuasai negara, dan harus mendukung ideologi resmi. Kelima, pembangunan, media digunakan sebagai alat pembangunan nasional dan bisa dibatasi jika melanggar kepentingan negara. Dan yang terakhir, demokratis partisipatif, media dimiliki dan dijalankan oleh komunitas lokal, lebih terbuka dan partisipatif. Jadi, sistem ini penting untuk dipahami karena akan menentukan isi, kebebasan, dan peran media di suatu negara. Di Indonesia sendiri, kita cenderung mengarah ke sistem tanggung jawab sosial dan demokratis partisipatif. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, bisa kita simpulkan bahwa media massa adalah kekuatan besar dalam membentuk masyarakat. Media bisa mengubah cara berpikir, sikap, dan budaya kita. Tapi, media juga bisa disalahgunakan, terutama kalau audiens tidak kritis. Apalagi sekarang, semua orang bisa jadi pembuat konten. Maka dari itu, kita sebagai audiens harus bijak dan kritis. Media bisa jadi alat kebaikan, seperti untuk pendidikan, dakwah, dan perubahan sosial. Tapi, juga bisa jadi alat manipulasi, hoaks, dan penyebaran kebencian. Jadi, yuk kita jadi pengguna media yang cerdas. Jangan asal percaya, saring sebelum sharing, dan jadikan media sebagai sarana membangun, bukan menghancurkan.